Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Prediksi penggunaan brand smartphone di kalangan mahasiswa Bandung. Kami di sini beranggotakan Trisyan Atmaja Kuncoro, Muhammad Alfian Adi Saputro, Salwanabila Iza Salsabila dari FRI 11 TI 3. Komponen yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga ada objek kajian, yang keempat ada batasan masalah, yang kelima ada landasan teori, lalu langkah-langkah, dan yang terakhir kesimpulan. Saat ini, pengguna smartphone sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat menurut survei Techinasia 2013. Dapat kita lihat peningkatannya dari 2013 hingga 2018, prediksinya selalu akan adanya perkembangan dalam dunia teknologi, khususnya smartphone tersebut. Kami berinisiatif melakukan sebuah penelitian mengenai perpindahan brand smartphone yang digunakan mahasiswa pada khususnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kita akan mengetahui kemungkinan market share smartphone pada brand tersebut tentunya di periode selanjutnya. Dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah alasan responden mengganti brand smartphone mereka? Bagaimana market share dari brand smartphone pada masa yang akan datang menggunakan metode rantai Markov? Dengan tujuan, dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui alasan responden mengganti brand smartphone mereka, dan yang kedua, mengetahui market share dari brand smartphone pada masa yang akan datang. Batasan masalah. Dengan adanya laporan penelitian ini, diharapkan kita dapat yang pertama, mengetahui alasan responden mengganti brand smartphone mereka. Yang kedua, mengetahui market share dari brand smartphone pada masa yang akan datang. Menurut Siagian tahun 2006, rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Pada laporan yang kami buat, kami memilih perusahaan smartphone khususnya iPhone, Samsung, dan Oppo sebagai objek kajian yang kami teliti. Smartphone ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya ponsel pintar atau ponsel cerdas. Maksudnya adalah telepon seluler atau telepon genggam yang memiliki kemampuan tinggi dalam fungsi menyerupai komputer. Selanjutnya, pada laporan ini kami menggunakan sampel acak. Nah, sampel acak dari 100 orang dari mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan ataupun laki-laki dari Telkom University, guna mendapatkan data responden yang akan digunakan untuk mencari market share dari 3 merek smartphone tersebut. Pertama, sebelum kita melakukan tersebut, kita menentukan objek kajian yang akan kita kaji terlebih dahulu. Terus kemudian berlanjut ke penyusunan pertanyaan kuesioner. Apa saja pertanyaan yang akan kita lemparkan kepada responden mengenai sebuah data untuk mendukung penelitian ini. Terus yang ketiga ada penyebaran kuesioner. Yang keempat ada rekap data kuesioner. Yang kelima, menyusun matriks probabilitas transisi. Yang keenam, menghitung market share yang akan datang. Yang ketujuh, menemukan kondisi equilibrium. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Dan habis itu, langkah-langkah telah selesai. Untuk menentukan matriks transisi, sebelumnya kita merekap terlebih dahulu hasil kuesioner yang telah kita olah terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil kuesioner yang telah kita rekap. Dari rekapan tersebut,
kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan iPhone pada periode 1 ke iPhone periode kedua yaitu sebesar 28. Sedangkan untuk merek Samsung pada periode ke-1 di periode kedua yang tetap di konstan ke merek tersebut itu sebanyak 18. Sedangkan untuk merek Oppo pada periode 1 dan di periode 2 mereka konstan tetap berada di brand Oppo itu berjumlah 8. Dari data demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas periode 1 merek iPhone tetap di iPhone 0,609, sedangkan periode 1 merek Samsung untuk di periode kedua tetap berada di Samsung sebesar 0,439. Dan yang terakhir pada periode 1 merek Oppo di periode 2 di brand yang sama maka sebesar 0,615. Selanjutnya kita menentukan matriks transisi. Dari data di atas tersebut kita telah mendapatkan matriks transisi pada periode ke-1. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana matriks transisi untuk periode kedua, ketiga, dan selanjutnya. Demikian merupakan hasil dari matriks transisi periode kedua dan ketiga. Untuk matriks transisi periode ketiga itu dapat dicari dengan matriks transisi periode kedua dikalikan dengan matriks periode keduanya. Lalu yang selanjutnya yaitu mencari matriks transisi periode kelima. Matriks transisi periode kelima dapat dicari dengan matriks transisi periode ketiga dikalikan dengan hasil matriks periode ketiga. Untuk selanjutnya kita mencari matriks transisi periode ke-9. Untuk mencari matriks periode ke-9 dapat dicari dengan hasil dari matriks periode kelima dikali matriks periode kelima. Hal tersebut akan berulang-ulang hingga kita mencapai matriks transisi tersebut bersifat konstan. Dalam arti hasil dari nilai akhirnya tersebut akan selalu sama setiap periodenya. Selanjutnya, kita akan menentukan market share. Hasil penentuan market share pada periode pertama didapatkan bahwa merek smartphone iPhone sebanyak 46, Samsung 41, Oppo dan 13. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa market share pada periode pertama untuk smartphone iPhone sebanyak 46%, market share Samsung sebanyak 41% dan Oppo sebanyak 13%. Kemudian kita menentukan market share untuk periode selanjutnya. Tahapan ini hampir sama dengan mencari matriks transisi, yaitu di mana kita mengalihkannya dengan kelipatannya masing-masing. Jadi tidak seluruhnya periode itu dicari. Untuk yang pertama itu kita mencari market share periode kedua, di mana dengan langkah-langkahnya yaitu market share periode pertama dikalikan dengan matriks di periode kedua. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita mencari market share untuk periode ketiga. Langkahnya pun juga sama, di mana kita mengalihkan market share periode pertama dikalikan dengan periode ketiga. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk menentukan market share tersebut hampir sama dengan matriks, di mana kita harus menemukan titik di mana tersebut bersifat konstan, perubahannya bersifat konstan ataupun tidak ada perubahan sama sekali. Dan di sini kita dapatkan bahwa market share pada periode ke-33 merupakan suatu market share equilibrium dari matriks transisi yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, dari market share equilibrium tersebut kita mendapatkan bahwasannya untuk market share di periode ke-33 iPhone mempunyai persentase sebanyak 40,41%. Yang selanjutnya
Untuk market share Samsung pada periode ke-33 sebanyak persentasenya 33,24. Nah, yang terakhir untuk Oppo, market share periode ke-33-nya mencapai 26,35%. Kita dapat menyimpulkan bahwa di periode ke-33 matriks transisi bersifat konstan, yang artinya untuk kelipatan selanjutnya matriks tersebut akan sama. Ketiga brand tersebut menunjukkan perpindahan yang konstan dengan matriks 0,4041, 0,3324, 0,2635, 0,4041, dan seterusnya. Perpindahan ini terjadi dikarenakan faktor kualitas dari masing-masing smartphone. Dengan market share periode pertama adalah 46% untuk iPhone, 41% untuk Samsung, dan 13% untuk Oppo, sedangkan market share pada keadaan equilibrium adalah 40,41% untuk iPhone, 33,24% untuk Samsung, dan 26,25% untuk Oppo. Dari data yang terlampir, juga diketahui bahwa brand iPhone masih menjadi brand yang diminati untuk beberapa periode yang akan datang, meskipun untuk market share pada periode yang akan datang mengalami penurunan. Sekian presentasi dari FRI 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.